ini Sako. Yes. Pagi ini berita yang cukup menghebohkan, terus viral mungkin ya, via Valen, penyanyi dangdut Sidoarjo, mobil Alphard kebakar. Betul. Alphard terbaru. Alphard terbaru lagi kan, terbaru. Dan itu sengaja dibakar, bukan terbakar. Artinya bukan karena kesalahan teknis. Kesalahan teknis cuma, tapi memang ada orang yang katanya sih data kutip apapun itu, artinya ada pelaku. Bisa nggak sedikit terangkan kartu Saya akan coba lihat menggunakan kartu ini dan kira-kira apa yang akan didapatkan dari itu tadi ya. Jadi biasanya kalau seperti ini saya akan kocok kartunya seperti ini, kemudian saya akan bagi seperti ini, dan saya benar-benar akan coba untuk tahu kira-kira mengapa ini terjadi dan waktu terjadi itu bagaimana, dan kira-kira setelah itu terjadi apa yang akan ini. Nah, mungkin saya akan ambil dari kiri ke kanan, atau sebenarnya kartu bisa diambil oleh siapapun. Mau Bapak yang ambil juga monggo, silakan. Oke, satu kartu ditaruh di sini. Oke, terus kemudian satu kartu lagi dan satu lagi. Nah, dari banyak kartu ini tadi, seperti yang saya pernah katakan di konten yang sebelumnya, ini memiliki arti yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang orang mentreatment ini dengan berbeda pula. Ada yang harus menggunakan tatakan, ada yang dia harus melakukan ritual tertentu, dan sebagainya. Tapi seperti yang saya kemarin ceritakan juga, bahwa ini setiap elemen dari kartu ini punya satu makna tersendiri. Buat sekarang pun ini masih jadi misteri. Tapi saya akan coba lihat kira-kira mengapa ini bisa terjadi. Nah, ini saya akan angkat kartunya. Ini the Five of Wands. Dalam kartu tarot ada 4 perlambang, 1 tongkat, kemudian ada uang logam, ada cups, dan ada lagi pedang. Oke. Nah, tongkat ini melambangkan satu harapan, satu keinginan di dalam hati. Kadang sudah menjadi sebuah tindakan, tapi most of the times itu dia hanya satu keinginan, tapi keinginannya itu kuat sekali. Ini bisa jadi satu upaya juga, tapi upayanya nggak terlalu ngoyo seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini, ada pertikaian banyak sekali orang menggunakan tongkat. Ini saya pikir sih ada satu hal yang, kalau saya bilang, mungkin ketidaksukaan ya, disagree, atau ada satu perselisihan yang terus kemudian muncul sehingga ini semua terjadi. Nah, otomatis karena itu disengaja, orang yang membakar ini punya satu kesadaran penuh sedang membakar mobil. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Tentu saja ada disagree di sini. Satu ketidaksukaan, satu ketidakselarasan. Kenapa ini jadi penting? Karena ini terletak di kartu yang tongkat. Otomatis apa? Orang ini bukan orang asing atau strangers yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini adalah orang yang saya pikir orang ini kenal secara personal terhadap si Via ini tadi. Personal bukan artinya kenal hubungannya, punya hubungan sebelumnya, tapi bisa saja ini seseorang yang mungkin saja dia fans atau haters, atau orang-orang yang memang punya satu, yaitu tadi, dia tahu benar bahwa ini adalah mobilnya Via, dan dia sepertinya memang merencanakan untuk melakukan itu. Ya, terus misalkan lewat, kebetulan dia lihat seperti itu, terus dilakukan itu, ini direncanakan, dan dia eksekusi itu memang dengan kehati-hatian, karena kan nggak ada korban juga di situ. Nah, kenapa kok niat? Karena itu disiram dari atas ke bawah. Nah, kenapa kok saya bilang niat lagi? Adalah dia nggak cuma membaret atau merusak mobilnya menggunakan alat-alat kadarnya. Itu tentu saja pasti menggunakan satu cairan yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, mungkin saja saya salah, tapi ini analisa saya terhadap itu, dan menggunakan kartu ini mencoba untuk mendeskripsikan apa yang sebenarnya menimpa. Dan ini juga kejadiannya mungkin bukan kejadian yang disengaja secara artian, itu kejadiannya kan di luar. Saya nggak tahu apakah mobilnya memang setiap saat diparkir di situ, tetapi itu satu tempat yang memang nggak cuma sekali ini dia ada di situ. Nah, karena kalau dilihat dari sisi parkir mobilnya ini bagian supirnya itu mepet ke tembok, otomatis perlu satu effort untuk keluar dari pintu sebelahnya. Nah, ini satu hal yang saya lihat juga. Jadi kalau dilihat dari kartu ini, kecocokannya adalah ada satu ketidaksetujuan, ketidakcocokan, mungkin satu perasaan benci yang membuat dia tertrigger untuk melakukan satu aksi yang saya pikir ini direncanakan. Nah, yang berikutnya lagi saya akan bahas dari waktu terjadi ini terus bagaimana.
Monggo silakan buka Pak. Nah, ini ada the 10 of Pentacles. Orang langsung akan tahu mobil seharga rumah mewah itu pasti di atas 1 miliar rupiah kan, itu terbakar dan itu otomatis nggak bisa direstorasi lagi, otomatis uang itu akan melayang, hilang gitu saja. Tapi di pikiran Via sekarang ini adalah dia berpikir bahwa oh ya sudah, semua ini pasti ada gantinya kok. Dan saya pikir Via kalau melihat ini mungkin dia orang yang ya legowo, ikhlas ya, yang mau bagaimana lagi. Jadi kalau saya menerjemahkan kartu ini, dia nggak akan stres. Dia melihat itu sebagai sesuatu yang ya sudahlah, kalau memang harus begini. Mungkin lebih ke seperti orang-orang Jawa pada umumnya yang oh, syukur alhamdulillah aku nggak di dalam mobil itu. Oh syukur aku nggak. Orang Jawa kan sukanya gitu, untung aku nggak ini. Kalau naik sepeda jatuh, untung nggak jatuh dari motor. Naik motor jatuh, untung nggak jatuh dari mobil. Ketabrak mobil, untung nggak ditabrak truk. Nah terus saja seperti itu. Nah saya pikir tapi itu satu positif mindset yang ini akan membuat Via ini ya sudah merelakan itu. Dan lebih luar biasa lagi, arti kartu ini sebenarnya adalah abundance. Jadi dia akan malah mendapatkan banyak keuntungan finansial di mana dia akan terbayar. Nah saya ingat 1 minggu yang lalu itu ada satu barista di salah satu chain coffee shop yang lumayan terkenal yang gambarnya mermaid warna hijau. Di US dia itu menolak melayani satu orang wanita kulit putih yang datang tanpa menggunakan masker. Terus kemudian karena dia menolak, si wanita kulit putih itu memvideokan dan bilang kalau oh ini ya nggak mau melayani gue karena nggak pakai ini. Di luar dugaan, sentimen masyarakat malah ke si wanita itu tadi. Dan ada satu orang yang prakarsai, dia menggunakan satu apps yang bernama GoFund. Nah, kalau biasanya ada seorang mau dibantu, itu terkumpul dana hingga sekitar mungkin kalau dirupiahkan 300 juta rupiah. Dia hanya menerima ejekan aja, tapi dia mendapatkan itu. Saya pikir ya ini hal yang akan terjadi dengan Via Valen, dan dia sudah antisipasi itu. Bukan berarti wah ini bagus nih, aku bakar di mobil satu lagi. Enggak, bukan. Tapi Via ini ternyata memiliki kebesaran hati untuk ya membiarkan itu berlalu karena dia tahu apa yang diberikan ini, yang dia dapat ini ya pemberian dari Tuhan dan dia pasti akan dapat lagi. Gitu. Nah, kartu terakhir, monggo. The Lovers ini kartu yang saya bilang punya banyak makna, tapi paling gampangnya adalah saat seseorang menemukan pasangannya. Nah pasangan ini nggak harus selalu berhubungan dengan asmara, tapi ya keseringannya ada hubungannya ke sana. Tapi Lovers ini adalah satu bentuk, ada 2 kartu yang melambangkan seperti ini. Satu lagi Two of Cups, jadi 2 orang berpegangan cawan seperti itu. Nah tapi kalau yang saya lihat di sini dari The Lovers ini, dia ini akan dapat sesuatu yang pengganti ya tentu saja, yang cocok. Cocok itu dalam artian klop, bukan sama. Karena ada 2 hal nih, sama karena mereka diciptakan serupa, sama satu lagi itu saling mengisi. Kalau boleh saya bilang sih, saya nggak tahu Via Valen sekarang punya pasangan atau enggak. Kalau ada hubungannya dengan jodoh ya mungkin saja dia karena ini akan berakibat ke ya dia mungkin bisa menemukan jodohnya itu tadi. Tapi kalaupun tidak, ini bisa juga berarti dia akan mendapatkan satu hal yang lebih besar lagi, dan ini ada kaitannya dengan sesuatu yang dia butuhkan dan inginkan saat ini. Mungkin juga ini bisa jadi satu klub yang lebih ke dalam kondisi seperti ini, mobil itu ada di situ dan dia kan jarang manggung juga sehingga itu jarang dipakai, dan ternyata dengan seperti itu terus kemudian hilang. Nah kalau boleh saya ambil kasus yang lainnya, ini mirip juga kasus yang si anak kecil penjual, kalau orang bilang jalan kota itu kue pastel yang dibully, terus kemudian dia ditendang, terus kemudian berdatangan bantuan datang ke dia. Jadi sepertinya akan ada aliran simpatik kepada Via ini, dan itu membuat dia akan menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Nah, saya nggak bisa lebih spesifik lagi karena butuh data yang lebih jauh lagi, tapi sesuatu yang lebih spesifik itu bisa se-private dia menemukan pasangan hidupnya, atau bisa sesimpel mungkin saja dia nanti akan ketemu dengan seseorang yang dia punya bisnis baru, atau dia akan launch satu album baru, atau apapun itu. Tapi saya pikir ini adalah satu hal yang positif dengan ini semua terjadi. Jadi dari 3 kartu yang saya
ambil ini tadi, boleh disimpulkan kalau sebenarnya Via Valen ini mendapatkan apa ya, kalau bahasa kerennya itu blessing in disguise. Jadi blessing in disguise itu suatu berkat yang di luar dugaan, yang bentuknya nggak seperti berkat, tapi ternyata itu sesuatu yang amat sangat kita tunggu selama ini. Di balik musibah ini. Yes, itu tadi. Makanya di balik musibah ada hikmahnya. Ya, jadi kalau untuk para pemirsa sekalian, jangan pernah mengeluh dan misalkan berkecil hati saat suatu musibah menimpa, karena biasanya setelah musibah itu kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih positif. Kalau di agama saya biasanya akan dibahasakan di balik sebuah kesulitan itu pasti ada sebuah kemudahan.